Pemirsa, kelompok perlawanan Hizbullah melancarkan serangan drone yang menargetkan pasukan militer Israel di beberapa titik strategis di Lebanon Selatan. Pemirsa, gelombang serangan balasan Hizbullah menargetkan pasukan Zionis Israel yang terus menjajah wilayah Lebanon Selatan di dalam sebuah rumah. Serangan ini dilakukan dengan menggunakan drone anti-radar dan berhasil mengenai sasaran langsung. Hizbullah menginginkan Israel keluar dari wilayah teritorial Lebanon Selatan. Sementara itu, pemirsa, Hizbullah mengklaim telah menyerang tenda militer Israel di Lebanon Selatan. Serangan menyasar pada tenda pasukan menggunakan alat pembakar. Rekaman drone Hizbullah menunjukkan serangan terhadap tenda militer Israel. Serangan dilancarkan di dekat persimpangan Raj, wilayah Der Sarian. Perangkat pembakar diarahkan Hizbullah pada posisi pasukan Israel. Hizbullah menyebut target merupakan titik penempatan tentara Israel di kawasan tersebut. Israel kembali melakukan serangan ke Lebanon Selatan. Akibat serangan tersebut, 8 orang dilaporkan tewas. Ledakan besar akibat serangan Israel terjadi di perbukitan di kawasan Lebanon Selatan. Israel diduga menargetkan markas pejuang Hizbullah. Akibat serangan ini 8 orang dilaporkan tewas. Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan 8 tewas setelah Israel menggempur sejumlah lokasi di Barjajie dan juga Saadiyat. Sementara rekaman video menunjukkan serangan Israel menghancurkan bangunan yang dituding berkaitan dengan Hizbullah di Lebanon Selatan. Belum ada laporan korban akibat peristiwa ini. Zionis Israel juga merilis video penyerangan terhadap sejumlah infrastruktur yang dituding terafiliasi dengan Hizbullah. Serangan dilakukan pasukan tank Israel dari divisi ke-401. Serangan dilakukan saat berburu para pejuang Hizbullah di Lebanon Selatan. Pemirsa, Zionis Israel menyerang sejumlah kendaraan sipil di Lebanon. Serangan mengakibatkan pengemudi mengalami cedera. Media setempat melaporkan sejak Rabu pagi terjadi 3 serangan yang menargetkan kendaraan sipil. Serangan terjadi di distrik Shkof, di 2 diantaranya di jalanan raya pesisir Jie. Sementara serangan ketiga menargetkan kendaraan di kota Saadiyat yang mengakibatkan pengemudi mengalami cedera. Serangan keji pasukan Israel di Lebanon Selatan terjadi di sebuah rumah dekat pusat medis. Belum diketahui adanya korban jiwa maupun luka akibat serangan tersebut. Ikhwan, baik أنا اللي طار. Baikna nahna اللي راح. Situasi di Lebanon Selatan kian mencekam bagi para pekerja medis. Pesawat tempur Zionis Israel membombardir sebuah bangunan tempat tinggal di dekat Asosiasi Ambulans Kesehatan Al-Risalah di kota Arzon, Lebanon Selatan. Dalam rekaman video menunjukkan bangunan dan ambulans rusak parah akibat serangan. Alhamdulillah. Selain itu, serangan udara tentara Israel menewaskan 2 anggota medis dari Lebanese Civil Defense bernama Hussein dan Ahmad. Kerabat kedua korban pun turut berduka harus kehilangan orang terdekat mereka. Hussein dan Ahmad termasuk dari 14 orang yang tewas akibat serangan udara Israel yang menghantam sebuah rumah warga di Nabatiyeh. Setiap harinya, petugas medis di Lebanon harus bertaruh nyawa untuk menyelamatkan nyawa orang lain. Ikhwan, baik أنا اللي طار. بيتنا نحن اللي راح.
Pemirsa, Menteri Perang Amerika Serikat meminta kenaikan anggaran perang hingga 1,5 triliun dolar. Tambahan anggaran itu diajukan dengan alasan Amerika memenangkan perang. Permintaan kenaikan anggaran ini pun memantik kecaman dari anggota Kongres. Perang melawan Iran menelan biaya besar bagi Amerika Serikat sejak konflik dimulai. Pentagon menyebut perang melawan Iran telah menelan biaya setidaknya 29 miliar dolar AS atau sekitar 508 triliun rupiah dalam 74 hari sejak dimulai pada 28 Februari lalu. Biaya yang dihitung ini hanya mencakup amunisi dan peralatan, belum termasuk kerusakan pada pangkalan militer. Di tengah meningkatnya biaya perang ini, Menteri Perang AS Pete Hegseth mengusulkan tambahan anggaran perang untuk proposal tahun 2027. Tak tanggung-tanggung, rencana alokasi anggaran perang mencapai 1,5 triliun dolar untuk pertahanan. Hegseth mengklaim tambahan anggaran ini karena Amerika Serikat meraih kemenangan besar di medan perang. Namun hal ini mendapat banyak kecaman termasuk dari anggota Kongres. Bahkan Pete Hegseth emosi saat salah satu anggota Senat mencecarnya dengan pertanyaan soal anggaran perang. I think it's so foolish. Here we are in a committee in the United States Senate, 74 days in, and you're talking about strategic loss. We have the ability to defeat a 47-year threat of a pursuit of a nuclear weapon. We have more leverage than we've ever had. We've had incredible battlefield successes, and you're talking about a strategic loss, cloaked in disingenuous questions. Mr. Secretary, this is how you undercut efforts that could otherwise and are otherwise being very effective. Hegseth menyebut tambahan dana ini dibutuhkan untuk mempertahankan posisi Amerika Serikat sebagai militer terkuat dan paling mumpuni di dunia. Pemerintah AS juga disebut sedang berupaya membangun kembali basis industri pertahanan agar kembali siap menghadapi perang besar. Demi memenangkan perang, Amerika Serikat tak peduli keuangan negara yang digelontorkan untuk operasi militer. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan Amerika Serikat hanya peduli menghancurkan program nuklir Iran. Di tengah konflik di Timur Tengah, Amerika Serikat kian menunjukkan ambisinya menghancurkan nuklir Iran tanpa peduli konsekuensi terhadap ekonomi negaranya. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden AS Donald Trump menanggapi pertanyaan terkait situasi keuangan negara memotivasi Amerika Serikat mengambil keputusan perang Iran. When you're negotiating with Iran, Mr. President, to what extent are American financial situations motivating you to make a deal? Not even a little bit. The only thing that matters when I'm talking about Iran, they can't have a nuclear weapon. I don't think about American financial situation. I don't think about anybody. I think about one thing. We cannot let Iran have a nuclear weapon. That's all. That's the only thing that matters. Sebelumnya, Trump menegaskan Amerika Serikat akan memenangkan perang Iran dengan atau tanpa melalui jalur damai. Bahkan AS juga mempertimbangkan untuk meluncurkan operasi militer besar-besaran untuk melawan Iran yang akan menggelontorkan dana besar di tengah krisis energi global. Diketahui ketegangan di Timur Tengah terjadi sejak 28 Februari dan hingga kini Amerika Serikat dan Iran masih mengupayakan negosiasi untuk perdamaian.